Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi wa bi karamatihi amin. Ini sepenggal sebelumnya apa? Wakilah ini ya? Sebelum ba'an ta'dil hukama. Betul yang barisan paling atas itu ya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wakila hammul arifi as-sana, bisa as-sana, bisa as-sunnah. Wa hammuz zahidi ad-du'a, li'anna hammal arifi rabbuhu wa hammaz zahidi nafsuhu. Hammul arifi as-sana, sing diarep-arep dari orang yang makrifat kepada Allah itu adalah asana, memuji. Nyon sewu Bapak Ibu, saya luruskan sedikit. Memaknai makrifat itu tidak selalu weruh sadurunge winarah. Tahu sebelum terjadi. Contoh saya nerawang kopiai Pak Pur. Iki ketoke kemis engko untuk orderan. Sing bantur to Pak Amine. Amin. Ah, pirang persen, Pak? Jadi makrifat itu tidak hanya dimaknai tahu sebelum kejadian. Okay. Kalau saya diceritain sama teman-teman saya yang datang kepada ahli-ahli dukun yang begitu, okay, saya mungkin termasuk wong sing mboten percaya. Jadi yang namanya makrifat itu adalah memahami bahwa urip niki saobaya awak niki pangeran. Makanya orang-orang yang makrifat itu yang difokuskan dalam hidupnya niku cuman muji, muji dan muji. Hidup bahagia, raditu billahi robba, kula ridho ya Allah, uripku senang. Urip susah, raditu billahi robba, kula nggih ridho ya Allah, niki takdire jenengan. Gimana? Misalnya paringi sehat, ya Allah Gusti matur nuwun sangat maringi sehat kula saged silaturahim, dahar napa mawon enak. Gimana? Tapi ketika dipasi sakit, yakin kula ridho Gusti, semua ini datangnya dari panjenengan. Jadi yang ada itu cuma dipuji, puji dan puji. Sebab napa? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Karena apa yang diciptakan oleh Allah itu tidak mungkin tanpa hikmah. Bapak Ibu diparingi bahagia itu Allah kasih hikmah. Tapi ketika jenengan diparingi masalah betutut weh sampai lambene luncip. Badhe dipraktekno Bu? Ampun. Nggih. Kalau sampai silo niki kudunge Bu ini sampai kelip-kelip niku. Niku agine ten pundi Bu agine niku. Jadi kalau dalam hidup niku kita dikasih bahagia, niku Allah ngasih hikmah. Akhirnya napa? Kowe tak wei seneng, duitmu longgar, sedekah yo. Ibadah ya, silaturahmi ya, jajakno ya. Tapi ketika kita dikasih masalah oleh Allah, bahkan kadang masalah itu datang bertubi-tubi. Kalau kita ridho dengan Allah, satu, Gusti, kula kok sedih banget ini, kira-kira jenengan mau ngasih kejutan apa ya? Gusti, saya ini kok masalah kok bertubi-tubi ini, kira-kira kejutan apa yang sedang engkau siapkan buat saya? Gusti, sakit kok ndak sembuh-sembuh niki. Akhirnya bayang nopo, aku lawau sanjang kali Bu Wiwi, alhamdulillah sampun sehat, ya. Niku wau galone kirang ageng. Ngenjang-ngenjang beto galon sing ageng nggih. Nggih, join nggih.
orang sakit hatinya ridho kepada Allah, penyakit itu diangkuti kali malaikat. Makanya biasanya orang itu kalau habis sakit niku wajahnya cerah. Sebab napa? Dosane Allah. Tapi nek sehat-sehat kok wajahnya buruk niku berarti kakean tuh ngaku. Kudu ngaku kabeh termasuk kula. Wong awak-awak niki meh ngandelno napa to, Bu? Nggih. Saya niku kalau menyemangati pribadi saya sih ngaji ndak keren-keren amat, sholat juga ndak bagus-bagus amat, mulang ngaji juga ndak bagus-bagus amat. Saya cuman minta Gusti, siapa tahu istiqomah Selasa ini yang kelak bisa membuat hisabku itu dimudahkan Allah berikut dengan jamaah zawiyah. Amin Allahumma amin. Sambil bayang no mangke pas mlebu swarga niku mangke kumpul bareng-bareng, cuman makin nek wis nduk njero swarga mboten usah nggawa gorengan. Nggih. Pun disiapno. Bareng ngono ngaji goleki papur ra ono. Papur teng pundi? Ae kok lagi dikelilingi bidadari 1000. Ngono lali konco papur santai, Bro. Gimana? Loh, nek umat Kanjeng Nabi itu ndak boleh pesimis kalau urusan begitu. Sebab apa? Sebab kunci surga ini kita sudah dikasih bocoran. Miftahul jannah la ilaha illallah la ilaha Muhammadun. Yo kan, kuncine neraka ndak dibocorno, tapi kuncine swarga niku dibocorno. Lho Pak, boleh enggak Pak? Katanya kita suruh arep-arep rahmati Allah. Untuk iman level kita, salat arep-arep swarga boleh. Nah, kalau kelasnya Sayyidah Robiah Adawiyah, Gusti, kula mboten butuh swargane jenengan. Kulo rak wedi nerakane jenengan. Kulo cuman nyuwun setunggal, nanti di akhirat saya ketemu panjenengan. Gak peduli swarga karo neraka. Tapi kalau level kita, Pak, boleh arep-arep swarga, nggih mboten? Nah, jadi orang yang makrifat niku isinya cuman apa? Diberi bahagia yo memuji Allah, dikasih susah juga memuji. Wahammu zahid ad-du'a, tapi fokusnya orang yang zuhud itu ndonga. Makanya uang sing senengane ndonga ngibadah sendiri itu tidak lebih utama daripada orang yang datang ke majelis ilmu. Niku saya mengikuti mazhab guru saya, Allah yarhamu Mbah Asy'ari. Okay? Termasuk dikuatkan oleh guru saya Syekh Ali Jum'ah. Orang datang ke majelis ilmu niki ganjarannya luwih gede daripada jenengan muter tasbih sampai protol tasbih nang jero kamar. Sebab napa? Jenengan donga kembaline kepada panjenengan donga mesti sing disuwun niki urusan donya dan urusan akhirat. Tapi ketika kita datang majelis ilmu, yang kita bahas adalah bagaimana ajaran Kanjeng Nabi itu lestari sehingga kualitas agama kita menjadi baik. Loh, ngeten iki dadi semangat ngaji boten. Makanya Sayyidah Juwairiyah niku ketika Rasul pulang masjid habis subuhan, Sayyidah Juwairiyah niku kan terkenal kalau wiridan kan panjang Pak niku. Kanjeng Nabi datang, Sayyidah Juwairiyah masih wiridan. Kanjeng Nabi sudah nonggo, balik lagi beliau masih wiridan. Wahai Juwairiyah, aku duwe amalan, kok awet saya datang sampean wiridan. Saya pergi ke tetangga, balik lagi sampean masih wiridan. Tak kasih wiridan yang ini jika dibaca jelas lebih pendek, tetapi pahalanya melebihi apa yang sudah kau baca. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridho nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Apa betul?
Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridho nafsi wa zinata arsy wa midada kalimat. Jenengan bersubuhan kok wiridan niki niku nek ditimbang pahalanya itu jauh lebih berat daripada wiridan yang panjang. Tapi disclaimer, bukan berarti wiridan panjenengan yang sudah rutin kemudian di stop. Ini dalam kondisi-kondisi tertentu. Saya punya aurat, kalau saya tidak ada bepergian saya rutinkan, tapi begitu saya bepergian saya harus ganti dengan apa? Niki wau, Subhanallah bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimat. Niku kula diijazahi saking kiai kula. Jadi kapan kowe maca ijazah iki, insya Allah yang rutin-rutinmu iku Gusti Allah wis ngerti bakal katut. Ajas sukunna. Loh, jangan betul-betul diijazahi ta? Kok meneng mawon? Oh, karena ngagem bahasa Arab, kula ijazahaken dateng panjenengan. Nggih, niku. Jadi kalau jenengan pagi-pagi sudah tilik orang sakit tetangga, niki pahalanya besar sekali. Kanjeng Nabi, Bapak Ibu, salah satu sunnahnya niku senengannya nonggo. Nggih. Kanjeng Nabi niku wiridane mboten panjang-panjang. Kalau dengar tetangga ada yang sakit, kalau dengar tetangga ada yang perlu bantuan, Kanjeng Nabi niku wiridane secukupnya, habis itu langsung pergi ke tetangga. Kenapa? Itu pahalanya jauh lebih besar. Makanya orang-orang zuhud biasanya sing dipikirno niku napa? Orang zuhud itu ndonga dan ndonga, tapi kalau orang yang makrifat kepada Allah yang difikirkan muji dan muji kepada Allah Subhanahu. Li'anna hammal arifi rabbuhu, karena orientasi, motivasi, keinginan dan perhatian orang yang makrifat itu adalah Tuhannya. Napa-napa sing disuwun niku Gusti Allah. Makanya kalau level kita nih Bapak Ibu lapar kemutan Padang niku masih dimaafkan kali Gusti Allah. Jangan kinten-kinten kalau nggak punya duit, itu yang difikirkan niku golek utangan nopo langsung sholat duha. Utangan nopo duha, kelingan duit nopo kelingan sajadah. Bu, duit nopo sajadah? Pak, duit nopo sajadah, Pak? Itu kalau level kita tidak apa-apa Bapak Ibu. Level-level syariat itu sebutan usah digawe abot. Tapi kalau level Nabi, jangan sekali-kali. Nabi niku selewah dikit, melenceng sedikit niatnya, melenceng sedikit orientasinya, langsung diparingi ujian kali Gusti Allah. Jangan ngertos ceritanya Nabiullah Yakub itu kelangan Nabiullah Yusuf. Nanti mireng mboten? Tentang kenapa Nabi Yakub itu kemudian dipisahkan dengan Nabi Yusuf, pernah dengar cerita niki? Dereng? Lah ngeten niku untungnya wong ngaji. Napa niku? Jadi gara-gara Nabi Yakub niku pernah melihat pedet niku disembelih di depan mboke. Apa bahasane mboke? Induknya. Ada induk sapi, lalu ada anak sapi, Nabi Yakub nyembelih pedet. Akhirnya apa? Sapi ini mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, rasa-rasanya saya tidak rela. Saya ini ibunya pedet itu, lalu anakku disembelih. Cubi, gimana rasanya kalau Nabi Yakub kekasih panjenengan ngerasakno dipisah karo anak. Akhirnya apa? Allah langsung turunkan ujian kepada Nabiullah Yakub.
Gimana ceritanya? Nabi Yusuf digondol kali saudara-saudaranya hingga akhirnya dimasukkan ke dalam sumur, tapi ngapusi bapak bahwa Nabi Yusuf niku dimakan serigala. Singkat cerita akhirnya dipungut, sampailah Nabi Yusuf itu ke Mesir terpisah dari bapaknya. Coba lihat, Nabi itu keliru dikit niku ditegur. Nabi Musa, pernah dengar ceritanya Nabi Musa loro untu? Bu, jaringan nanti mireng. Nabi Musa niku nek cara digambarkan sekarang niku Bu, salon pasir watak Bu. Niku rada sering sakit gigi. Nggih. Suatu hari Nabi Musa niku sakit gigi. Ketika sakit gigi, kemudian apa? Ndonga kepada Allah. Ya Allah, kula sakit gigi ya Allah, niki pun sane pun telas Gusti, niki apotek do tutup Gusti. Akhirnya apa? Gusti Allah kemudian kasih firman kepada Nabi Musa. Musa, ambillah rumput yang ada di dekatmu dan kunyahlah, maka aku akan sembuhkan penyakitmu. Kan? Akhirnya apa? Akhirnya dikunyah sama. Tolong yang ini tidak usah dipraktekkan. Nggak usah dipraktekkan. Jadi kan pulang ke komplek masing-masing, gitu. Reti-reti nak jadi sari kok ana sing ngunyah rumput. Lho kok sejak kapan seneng rambanan kae? Gitu. Nggih. Apalagi pas denger cerita niki, pas ngantuk, pas melek. Oh, berarti obatnya loro untu ngunyah rumput kan gitu toh. Akhirnya apa? Akhirnya suatu hari Nabi Musa niku sakit gigi lagi. Merasa bahwa kemarin sudah diberi obat oleh Allah. Resepnya apa? Resepnya niku ngunyah rumput. Akhirnya Nabi Musa ketika sakit gigi ndak lagi minta sama Allah. Nggih. Cara bahasane niku napa? Cara bahasane niku kopi resepnya masih punya. Akhirnya tidak minta kepada Allah. Begitu sakit gigi, ndak usah ndonga lah. Wong kemarin sudah dapat resep kok. Ngunyah rumput kok. Akhirnya apa? Akhirnya betul Nabi Musa ambil itu rumput, dikunyah, Pak. Ndak sembuh-sembuh malah cekot. Diwelehno kali Gusti Allah. Salahmu. Wong sing ngobati ki aku kok terimane sampean kopi resep. Ngono Mas Sutar ya. Nah, ini Mas Sutar ini yang urusan resep dan niki napa sedulur saya lama di rumah sakit Tugu niki tambah gino-gino seneng banget. Ini di sini kalau ngaji boleh sambil dahar Mas Sutar. Okay. Cuman Mas Sutar ini tadi lupa. Jadi kalau masuk ini kopi dan teh ambil sendiri. Okay. Untuk ndi mau? Oh, koper resep. Okay. Jadi kalau Nabi niku begitu nyelewah Pak, diwelehna kali Gusti Allah. Maka li anna hammal arifi rabbuh, yang diinginkan sing dipikir kali orang yang mengenal Allah niku adalah Tuhannya, wa hammaz zahidi nafsuhu, tapi yang menjadi motivasi, orientasi dan fokus dari orang yang zahid, zuhud itu nafsuhu, dirinya sendiri. Makanya dari sini kita tahu Bapak Ibu, jadilah orang dengan segala kelebihan dan kekurangannya bisa memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Wa an ba'zil hukama'i man tawahhama anna lahu waliyan aula minallahi qallat ma'rifatuhu billahi wa man tawahhama anna lahu aduwan a'da min nafsihi qallat ma'rifatuhu bi nafsihi. Wa an ba'dil hukama diceritakan oleh orang-orang yang ahli hikmah. Disebutkan di sini ahli hikmah niku atibbaul qulum wa humul auliya. Niku para wali yang hatinya bersih. Nggih. Annalahu waliyan aula minallah.
Man tawahhama, siapa yang menduga annalahu waliyan, bahwa dia punya penolong aula minallah, yang lebih hebat daripada Allah. Jadi kalau kita dalam hidup niki wis mulai lali kali Gusti Allah, punya hajat moh ndonga, kerja wis pokoke sing sregep engko duwite akeh, ndonga gak atik ndonga, duhanan gak usah duhanan. Soalnya saya pernah ketemu jamaah niku, Ustaz, nyun sewu nih, saya bukan ndak meyakini duha, tak pikir-pikir saya ini duha kok nggak naik-naik itu apa duit saya. Kok tetangga saya yang non nggak duhanan, nggak wakiaan, nggak tahajud, sugih metutut niku. Akhirnya nopo? Kita diingatkan oleh Allah. Siapa yang menduga atau menganggap bahwa dia punya penolong lebih hebat, lebih utama daripada Allah, qallat ma'rifatuhu billah, berarti pengetahuannya tentang Allah niku minim sekali. Nyun sewu, saya cuma bisa bilang kepada jamaah Zawiyah, jenengan kerja sadermo lah, sregep nggih, tapi jangan sampai gara-gara kerja kita menghalalkan segala cara. Gara-gara kerja kita sampai tidak sholat, gara-gara kerja kemudian kita lupa ibadah. Nah, di sini disebutkan kalau kita menganggap bahwa orang itu punya penolong lebih hebat daripada Allah, qallat ma'rifatuhu billah, berarti pengetahuannya tentang Allah niku kecil sekali. Jadi makrifat niku begini Bapak Ibu. Saya coba mengulas apa yang disampaikan oleh guru-guru saya. Makrifat itu tidak hanya dimaknai weruh sadurunge winarak, tahu sebelum terjadi. Makrifat niku kemampuan kita bahwa semesta ini yang punya itu Allah. Saya bisa duduk di sini, ini nggih karena kersane Gusti Allah. Saya bisa ngaji bukan karena saya mondok, tapi karena pertolongannya Gusti Allah. Sekarang orang ngandelin pinter, Pak. Kalau tidak mendapatkan pertolongan dari Allah, akhirnya kan kemudian keblinger. Makanya syukuri karena apa? Pemberian Allah kepada kita. Itu kan jenisnya ada 3. Masih ingat betul? Ini pelajaran lama sekali, tahun kedua Zawiyah. Pemberian Allah kepada kita itu ada 3 macam. Yang pertama namanya ijad, yang kedua namanya imdad. Ayo, 2 tahun yang lalu tasik emot buatan las. Nomor 3 niku irsyad. Ijab, yang kedua apa? Imdad, yang ketiga apa? Irsyad. Pertama ijab. Ijab niku napa? Kita diciptakan oleh Allah, ya Allah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Kita ini diciptakan jadi manusia, Pak. Kita diciptakan jadi manusia. Kira-kira ya, kok diciptakan kok jadi sapi, dicancang non madani, Pak. Gimana? Ya Allah, alhamdulillah kita ini diciptakan oleh Allah jadi manusia. Jadi ijad niku napa? Ijad niku pemberian Allah kepada kita dalam bentuk napa? Kita tercipta hidup di alam semesta. Paham sampai sini? Nomor kali imdad. Napa imdad niku? Imdad niku kebutuhane jenengan dicukupi. Nggih, kebutuhane jenengan dicukupi. Alhamdulillah
kita punya dua mata bisa melihat. Laras buatan? Laras buatan? Alhamdulillah untu niki tesih saged nyokot roti mbek camu-camu. Alhamdulillah. Tangan kita punya sehat, alhamdulillah. Kita bepergian, motornya macet, masih bisa naik BRT. Gitu. BRT ini macet, delalah. Kalau saya soalnya sering roh BRT macet itu. BRT macet, delalah pas mudun tonggone konco sak zawiyah lewat. Kan biasanya di kode khusus zawiyah, oh ya. Jadi kalau kita hidup nih kok dicukupi kali Gusti Allah, pengen makan bisa makan, pengen makan ada yang bisa dimakan, ada yang bisa dipakai buat beli makan. Itu namanya nikmat berupa imdad. Cukup betul? Ijab dengan imdad cukup betul? Tidak cukup. Yang ketiga, Allah memberikan kita irsyad. Alhamdulillah, paringi sehat. Urusan ngaji nggak abot. Oh, ini irsyad. Oke. Kalau jenengan cari, orang punya duit banyak, Pak. Orang punya mobil banyak, Bu. Tapi setiap diajak ngaji, alasannya ki enek. Oh, sorry bro, bengi ki pas final loh. Lah terus sesuk penyisian meneh. Lah terus ngajine kapan? Pokoknya minggu depan. Loh, ternyata jadwalnya semifinal diajukan, bro. Macam-macam alasan macam-macam. Maka kalau kita ini kemudian diberikan kemudahan Allah, tapi saya selalu sampaikan jenengan ngaji ke sini niki sunnah Rasul. Pak, kula mboten saged ngapal, nggih Bu Ainun kan izin nggih takziah ten Bawen. Nah, makanya kula sanjang Bu Ainun sampun, pokoknya nek saged hadir nggih. Napa saged ngadir nggih hadir, mboten saged ganjarane jenengan ganjaran takziah. Pak, ngapunten, ada yang WA saya, ngapunten saya tidak bisa napa zawiyah amargi niki lari piyambakan, jenengan jaga anak di rumah, itu juga sunnah Rasul. Pak, ngapunten Pak, niki kula mboten saged zawiyah. Lah napa garwane kula angsal pesenan catering Pak, niki kula badhe tenggene Antasari Jatisari Pak, jenengan nganter niku nggih sunnah enak. Mboten saklek kudu ngaji selama jenengan saged nglampahi kesainan. Pun kula nderek dawuh para ulama sunnah Rasul niku definisine niku simpel. Napa? Tarkul mungkarat. Asal mboten maksiat sunnah Rasul. Pak kula jagong dalu-dalu. Mus ngoten niku mboten dilarang. Sing dilarang niku nek gara-gara jagong terus subuhane jam 09.00. Nah niku dilarang. Ya. Double subha usolli fardos subha subuh dan duha. Nah niku sing mboten nangsal. Nggih, tapi nek jenengan jagong lalu kemudian subuhannya itu masih sebelum syuruk ngoten niku masih niki lah, nggih. Oh nek Gus Bahak niku malah lebih los lagi tuh waktu saya sowan ke sana niku, nggih. Gus Bahak niku sanjang, nggih. Pokoknya perkara sunnah iku, oh begadang gak apa-apa. Nek begadang diniati daripada bengi-bengi aku dugem, mending aku ngopi. Nah, lu sampean kok begadang? Gak oleh. Iki waktune istirahat. Gak apa-apa. Aku soalnya nek istirahat, engko aku malah ndelok sing ora-ora. Oh, nek begadang ana koncone. Lah nek ana koncone ndelok sing ora-ora apa ora? Yo tergantung. Kan ngoten kan? Wah akhirnya napa? Gak sido turu, akhirnya sing ditonton ya nonton bal, ya nonton MotoGP, ya nonton niki, kadang sing lucu-lucu terus mawon Pak. Kula tuh kadang tergoda nonton Rich lucu-lucu ngene kan. Ngoten kan akhirnya. Tapi kalau kita misalkan begadang, lalu kemudian diniati, bengi iki aku begadang daripada aku zina, aku mending begadang lah daripada aku silaturahim mau Sunan Kuning.
Kan gitu loh. Oke. Maka sebenarnya, jadi sebenarnya definisi sunnah niku asal tarkul mungkarat pun. Jadi kan mboten usah khawatir. Nggih. Persoalan nanti jenengan dikritik sama sebelah misalkan bilang, "Oh, itu definisi dari mana?" Pun itu definisinya zawiyah. Nggih. Lu keterangannya piye? Nek Selasa bengi melu. Nek perlu lu gondok ngarep untuk kopi. Kan kadang-kadang ya. Nggih. Jadi kalau ada orang kok dapat irsyad dari Allah itu sudah alhamdulillah. Makanya ciri orang yang dimuliakan Allah itu adalah orang yang gampangan diajak melakukan kebaikan. Jak silaturahim gampang, jak kerja bakti gampang, gitu. Jak RT-an gampang. Nah, kok sampai ada orang nganggep bahwa dia itu punya penolong lebih daripada Allah. Niki biasanya dalam ilmu duniawi niku biasanya ngerosok. Cak ini duwe dekengan. Urusan beres. Tapi kok kalau sampai kita itu mulai melupakan bahwa hidup ini hakikatnya Gusti Allah yang menggerakkan. Makanya latihan kita makrifat itu sebenarnya latihan tidak terlalu bergantung dengan kemampuan akal kita. Itu contoh sederhana saya bulan baleni supaya kita benar-benar ini saya juga latihan, kita semua sama-sama latihan. Saya ke kampus jaraknya 15 kilo. Apa karena saya punya mobil? Bukan. Karena Allah menghendaki saya sampai ke kampus. Badan saya sehat. Kaki saya nggo ngerem karo nggo ngegas saged. Dan jenengan punya mobil tapi sikile ngececeng ra iso ngegas, iso ngerem, apa bisa jalan? Nggak bisa. Kalau tangan nggak sehat apa bisa? Nggak bisa. Badan sehat, mobil sehat, gitu. Perjalanan sampai dengan pasar Aceh lancar, tapi begitu ada insiden di rumah sakit Mijen, lalu kemudian macet. Saya acara jam 8, berangkat jam setengah 7, bisa balik lewat Nirwana Stapel, ternyata Nirwana Stapel juga macet. Kalau Allah tidak menghendaki kita tidak bisa. Saya tidak pengen, Pak, kecuali kita muhasabah diri kita masing-masing. Saya itu selalu diingatkan guru saya, latihanmu itu latihan ora ujub. Kita itu jangan tinggi hati. Kita bisa ngaji apakah kemudian kita menjadi lebih daripada segalanya? Enggak juga, Pak. Kan saya pernah matur, jangan-jangan Pak, jenengan kok mlebu swargane, aku tak nyuwun tulung jenengan. Gusti, sik iki sing mlebu jamaah Zabiyah sik. Sing pojok-pojok ae sing gaweane ngantuk mlebu sik. Ah, gitu kan. Gitu kan. Lah kula Gusti, sampean kok sik nyekel mik kok. Akhirnya terus Gusti, wong kula nyekel mik niku dalam rangka nggih nyemangati niku jamaah Gusti. Pak Pur kok dhuwur ngawe-ngawe. Pak Aziz, aman. Mana satu kita Pak? Aman Pak. Saya bilang apa? Gusti, niku Pak Pur niku Gusti, nggih. Niku kula saksi Pak Pur niku riyen zawiyah. Niku selalu niku lenggahe di bawah sound system. Oh ngono, nggih. Lah napa? Niku soundman Gusti. Makanya kenapa Nabi itu mengajarkan kepada kita di balik istighfar, kita butuh istighfar, Pak. Di balik kita ngaji begini ini saya butuh istighfar. Kenapa? Jangan-jangan ngaji saya tidak ikhlas. Saya butuh astagfirullahaladzim. Makanya kalau kadang gregel, ya Allah, aku ngaji kuwi kira-kira ditompo karo pangeran apa ndak. Makanya guru saya niku bimbing jarak jauh niku selalu bilang apa? Selalu bilang, nah, yang dijaga hati, jangan pernah terbersit bahwa kita lebih tinggi daripada orang lain.
Sama sekali Pak, nyun sewu. Saya tidak pernah merasa bahwa meskipun saya yang buka kitab, saya megang mic, latihan berat saya adalah tidak boleh sedikit pun merasa bahwa saya lebih daripada panjenengan. Supaya apa? Supaya kita pelan-pelan jadi hikmahin apa? Kita akan sedikit, ya Allah. Kita ini kan kadang dalam hidup itu ketika dihadirkan sesuatu yang tidak menyenangkan. Tapi kalau kita sudah latihan makrifat, ya Allah, sing rak nyeneng nong ini yang ngirim juga Gusti Allah. Ya betul. Ono bocah petitik melakune keriting wireng gitu. Utuh begitu kan, jemotos lah ya, jemotos sih. Ya jemotos iki. Kita bisa jadi Pak, kita ketemu orang begitu, jangan-jangan ini kirimannya Gusti Allah kok ngetes kita. Ada orang sok tahu urusan agama lalu menggugat kita, jangan-jangan ini kirimannya Gusti Allah supaya apa? Kita nggak tinggi hati. Makanya saya biasanya kalau ketemu di satu pengajian ada orang kok tidak setuju, biasanya kalimat saya, betul nopo-nopo Pak, saya punya guru dan saya pasti ikut guru saya. Jenengan punya guru, silahkan panjenengan ikut gurunya panjenengan. Enggak bisa. Zaman Nabi nunggu begini. Wah, kan. Akhirnya satu hari saya minta, niki Pak, alamat saya Sherlock. Okay. Datang ke rumah saya, lalu kemudian saya tunjukkan kitab yang tadi saya jadikan sebagai pegangan. Akhirnya apa? Monggo jenengan baca kitab ini. Akhirnya kemudian bilang, nggak bisa saya baca Arab. Itu pun saya tidak boleh. Oh, barbarani tidak boleh. Jangan-jangan ini Allah cuman mendatangkan wong model nganyel kayak begini. Itu hanya ngetes kita. Gimana? Gimana? Loh kalau soal baju putih, kopiah putih Pak, bisa Pak acting Pak. Hati tidak bisa acting. Kita mau ngapain Pak? Mau bangga-bangga apa Pak? Gitu. Tidak ada kita bangga-bangga. Makanya jangan sampai. Nah, latihan makrifat niku apa? Latihan makrifat niku sidik-sidik Allah dihadirkan. Kok uripku seneng, Gusti Allah kok pinter banget karo aku. Begitu kita dikasih susah oleh Allah, Gusti Allah kok perhatian banget karo aku. Kira-kira ngeluh-ngeluh sidik, tapi ketika kita ingat bahwa Allah pasti sedang memberikan sesuatu, maka kita akan menjadi lega. Setuju betul? Terakhir, wa man tawahhama anna lahu aduwan a'da min nafsihi qallat ma'rifatuhu bi nafsihi. Siapa yang menduga bahwa ada musuh yang lebih besar daripada dirinya, siapa yang menduga bahwa ada musuh yang lebih berat daripada dirinya, qallat ma'rifatuhu bi nafsihi, berarti dia tidak mengenali dirinya sendiri. Makanya Kanjeng Nabi pulang dari perang Badar bilang kepada para sahabat, kita telah memenangkan jihad kecil, tetapi kita sedang berhadapan dengan jihad besar. Apa itu? Hawa nafsu diri kita. Sakjane hidup kita ini baik kalau kita ini bisa mengendalikan hawa nafsu, tapi hidup kita juga bisa terpuruk gara-gara hawa nafsu. Makanya di sini qallat ma'rifatu bi nafsihi. Di sini disebutkan apa? Ai wa man zanna anna lahu aduwan aqwa min nafsihi al-ammarati wal lawamati fa innahu lam ya'rif nafsahu. Orang yang merasa bahwa ada musuh lebih besar daripada, jadi sebenarnya musuh terbesar niku nggih diri kita niku. Sebutan usah sawang sinawang lah. Wong kita niki maksiat karena dorongan kita ini terjerumus juga karena kita. Ada orang alim punya ilmu tapi akhirnya terjerumus gara-gara hawa nafsu.
Napa hawa nafsu? Ngerasa luweh alim, ngerasa santrine akeh, ngerasa ngajine niku sering. Oke. Makanya pelajaran kemarin kan sing gampang mlebu swarga niku biasanya wong sing polos-polos ngoten niku malah gampang mlebu swarga. Dikandani yo mantuk-mantuk. Gitu. Bar mantuk rak balik ternyata ngantuk. Gitu. Nah, di sini terakhir disebutkan nafsu ammarah maupun nafsu lawamah. Ngertos mboten bedane nafsul ammarah kali nafsul lawamah? Ini nafsu amarah, nafsul ammarah itu adalah nafsu yang mendorong kita kepada keburukan. Gak usah sholat, kok dijamak wae. Iki pertandingannya lagi api. Ojo-ojo pas kowe sholat gol. Kan godanya kan begitu toh, Pak? Iya gak? Gimana? Gak usah ngaji. Iki ono orderan, ini dan sebagainya lah. Nggak apa-apa, make-up dikit. Habis ini istighfar, gitu kan? Itu namanya nafsu amarah. Nafsu amarah itu yang mendorong kita kepada keburukan. Tapi kalau nafsu lawamah itu biasanya dimaknai nafsu untuk mencela sesuatu. Kalau saya sedikit agak kurang setuju dengan definisi itu. Saya mengambil dari guru saya, nafsu lawamah itu bukan nafsu mencelah, tetapi nafsu kebingungan, kebimbangan. Contoh. Nafsu lawamah itu sebenarnya dia irisan antara napa Pak sing nafsul au napa ya ayyatan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika. Yang pertama nafsu apa nih? Nafsu ammarah, nafsul lawamah, yang satu nafsul mutmainnah. Nek nafsul, jadi ini sebenarnya irisan antara mutmainnah kali ammarah. Kalau dulu saya diterangkan lawamah itu mencela, ini enggak. Kalau saya memahami dari guru saya, nafsul lawamah itu irisan antara mutmainnah kali ammarah. Contoh. Mau berangkat jamaah ke masjid, tiba-tiba males. Akhirnya kemudian, jamaah kok males. Jadi ketika dikalahkan oleh nafsu ammarah, maka dia akan protes. Makanya nafsu lawamah itu bisa negur kita dalam kebaikan, bisa negur kita dalam keburukan. Contoh, jangan lagi datang ke satu acara, lalu di situ ada sprit, ada gendul, topi miring misalnya. Akhirnya apa? Ayo, ra usah sok soleh, bariki istighfar, diampuni. Akhirnya apa? Sidik mabuk ora. Bareng diombe, lah kok kecing. Akhirnya apa? Sidik diombe. Nafsu lawamah akan bilang, ngene ku aja mbok turuti. Mosok dipanas-panasi aja dituruti. Jadi nafsu lawamah itu sebenarnya irisan antara mutmainnah dengan ammarah. Jadi tidak selalu bermakna negatif. Dia akan negur ketika seseorang melakukan kejelekan, tetapi dia juga akan negur ketika seseorang tidak melakukan kebaikan. Nah, pelajarannya, Bapak Ibu, ayo jaga awak. Yang bisa menyelamatkan diri kita adalah kemampuan kita mengendalikan hawa nafsu. Pramila, monggo sesarengan, mugi-mugi dengan barokah kita istiqomah di majelis ini. Semoga Allah senantiasa menjaga kita. Semoga Allah senantiasa senantiasa meridhoi perjalanan kita. Wis ditoto hidupnya, ditoto urusannya, ditoto rizkinya, dijauhkan dari bala fitnah musibah. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah.